Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bagi umat muslim di seluruh dunia, kematian yang paling didambakan yaitu dalam kondisi husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Bagaimana tanda orang meninggal dunia husnul khotimah? Pengertian husnul khotimah. Husnul khotimah adalah kondisi ketika seorang muslim meninggal dunia dalam keadaan yang baik. Arti husnul khotimah sendiri bisa ditelusuri dalam bahasa Arab. Husnul khotimah berasal dari kata husnu, yang berarti baik atau bagus, serta kata al-khotimah yang berarti penghabisan, penghentian, penutup, kesimpulan, atau bagian terakhir. Oleh karena itu, masyarakat muslim di seluruh dunia menginginkan mati secara husnul khotimah. Sesuai dengan Quran surat Ali Imran ayat 102 yang berarti sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim atau berserah diri. Quran surat Ali Imran ayat 102. Meskipun tidak mudah menentukan seseorang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, namun terdapat beberapa tanda-tanda sesuai petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Tanda orang meninggal dunia husnul khotimah. Meninggal dalam keadaan yang baik merupakan tanda-tanda seseorang insya Allah akan masuk surga. Terdapat beberapa tanda orang yang meninggal dunia secara husnul khotimah. Berikut tanda-tanda meninggal dalam keadaan husnul khotimah. 1. Mengucap syahadat ketika hendak meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan hadis Mu'adz bin Jabal yang berbunyi, siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, ia akan masuk surga. Hadis riwayat Hakim. 2. Meninggal dunia dengan keringat di dahi. Hal ini seperti yang tertuang dalam hadis Rasulullah yang berbunyi, meninggalnya seorang mukmin ketika keringat di dahi. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. 3. Meninggal pada malam atau siang hari Jumat. Tidak ada seorang muslim pun yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. 4. Meninggal di medan perang. Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Rob mereka dengan mendapatkan rizki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka beriang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang mereka atau yang masih berjihad di jalan Allah yang belum menyusul mereka. Ketahuilah, tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergembira dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Quran surat Ali Imran ayat 169-171. 5. Meninggal karena penyakit ta'un atau wabah. Ta'un adalah syahadat bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Meninggal di jalan Allah atau mati syahid. Siapa yang terhitung syahid menurut anggapan kalian? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, siapa yang terbunuh di jalan Allah maka ia syahid. Beliau menanggapi, kalau begitu syuhada dari kalangan umatku hanya sedikit. Bila demikian, siapakah mereka yang dikatakan mati syahid wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Beliau menjawab, siapa yang terbunuh di jalan Allah maka ia syahid. Siapa yang meninggal di jalan Allah maka ia syahid. Siapa yang meninggal karena penyakit ta'un maka ia syahid. Siapa yang meninggal karena penyakit perut maka ia syahid. Dan siapa yang tenggelam maka ia syahid. Hadis riwayat Muslim. 7. Meninggal karena penyakit perut, karena tenggelam dan tertimpa reruntuhan. Syuhada itu ada 5, yaitu orang yang meninggal karena penyakit ta'un, orang yang meninggal karena penyakit perut,
orang yang mati tenggelam, orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan, dan orang yang gugur di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 8. Meninggal saat melahirkan. Wanita yang meninggal karena anaknya yang masih dalam kandungannya adalah mati syahid. Anaknya akan menariknya dengan tali pusarnya ke surga. Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Darimi. Sahabat yang beriman, itulah tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Salah satu tempat yang pasti akan menjadi tujuan terakhir saat manusia telah meninggal adalah kuburan. Di tempat tersebut manusia akan memulai mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan baik dan buruknya selama hidup di dunia. Ternyata kuburan setiap harinya berseru meneriakan peringatan kepada manusia tentang hal yang harus dipersiapkan sebelum masuk ke alam kubur. Berikut 5 peringatan bagi manusia yang masih hidup dari alam kubur. Dijelaskan dalam kitab Daqaiqul Akbar. Di antaranya: 1. Carilah teman yang akan menemanimu di alam kubur. Alam kubur adalah tempat yang sunyi dan sepi. Tak ada seorang pun dari sanak saudara yang masih hidup yang mau menemani. Bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran sewaktu hidupnya di dunia, Al-Quran akan menemaninya di alam kubur sampai ia dimasukkan ke dalam surga. 2. Carilah penerang yang akan menerangimu di alam kubur. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan penerangan di alam kubur. Salah satunya adalah dengan mengerjakan sholat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sholat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntunmu. Hadis riwayat Muslim. 3. Carilah alas tidur untuk alasmu di alam kubur. Amal soleh dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama hidup di dunia nantinya akan menjadi alas tidur bagi mayit di alam kubur. Salah satu amal soleh itu adalah membaca Al-Quran. Selain akan menjadi teman di alam kubur, Al-Quran akan memberikan alas tidur bagi si mayit kelak di alam kubur. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Al-Bazar dalam kitab La'alli Masnunah yang menjelaskan bahwa kelak Al-Quran akan menghamparkan tempat tidur dari permadani sutra yang penuh dengan kasturi dari Mala'il A'la. 4. Bawalah racun dari bumi untuk membunuh ular di alam kubur. Bagi orang-orang yang beriman, racun untuk membunuh ular di alam kubur itu adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca ini, berarti seseorang telah menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah. Ular penyiksa di alam kubur itu bernama ular tinin. 5. Perbanyak membaca kalimat tauhid. Dengan memperbanyak membaca kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meresapi dan memahami maknanya, maka hal tersebut dapat mempermudah mayit dalam menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Hal tersebut dikarenakan kalimat ini merupakan zikir yang paling utama. Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid ini, maka ia mendapatkan jaminan surga. Sahabat yang beriman, demikianlah 5 peringatan yang diteriakan oleh kuburan kepada manusia setiap harinya. Hanya saja kita tidak diperkenankan oleh Allah untuk mendengar teriakan tersebut. Karena bisa jadi, jika kita diperdengarkan teriakan tersebut, akan menjadikan kita merasa sangat ketakutan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 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 Subhanallah